Semangat pagi. Kali ini kita kembali lagi ya di Arka Inspiring Podcast bersama saya Eka Chandra. Nah, kali ini kita akan membahas tentang program terbaru dari PT Arkananta, yaitu MSDP, Mining Supervision Development Program. Nah, hari ini saya sudah mengundang peserta dari MSDP. Dari Mas. Perkenalkan, nama saya Rasan Fikri Toysuta, biasa dipanggil Fikri, asal dari Ambon. Oke, Mas Fikri. Ya, perkenalkan saya Nova Mobilu Zaki, asal Purwokerto, Jawa Tengah. Bisa dipanggil Nova. Oke, Mas Fikri dan Mas Noval. Berarti dari Ambon, satu lagi dari Jawa Tengah, Purwokerto. Jauh-jauh datang ke Kalimantan untuk mengikuti program MSDP. Nah, dari mana kalian tahu program ini? Saya tahu program ini sih dari Instagram gitu, terus ada WhatsApp, gitu sih biasa di share di grup-grup kan. Oh iya. Lowongan dia. Ya. Mas Kalau Noval? kebetulan waktu itu dari LinkedIn tuh, dia chattingin tahu ada brosur lebaran gitu kan, brosur Arka. Nah, terus aku lihat persyaratannya. Wah, ini masuk nih persyaratan, terus aku coba daftar aja. Oke. Berarti lihat-lihat dari medsos, bis itu, tertarik nih. Iya, Tapi tahu nggak apa sih program MSDP ini? Sebelumnya kan belum ada gambaran sih, tapi pas sampai ikut terjun ke dalamnya, itu dia programnya tuh menyiapkan calon-calon pengawas. Dan kita tahu kan Arka mempunyai beberapa site tuh di Kalimantan, juga di Bogor. Nah, itu menyiapkan calon pengawas pada site-site tersebut, sesuai kebutuhan saya sebenarnya. Intinya sih dipersiapkan jadi leader pengawas di lapangan sih, karena ya kalau kemarin kita udah training itu pokoknya kita dipersiapkan harus bisa menjadi sosok leader pengawas di lapangan. Gitu sih, Bang. Menjadi bibit-bibit baru lah penerus Betul, di Arka ya, di level pengawasnya nanti. Kenapa sih tertarik program ini? Saya tuh tertarik program ini tuh pengen mencari pengalaman baru tuh. Sebelumnya kan udah pernah kerja tuh, tapi geologis. Geologis, Ya, oke. mapping, kegiatannya mapping, test pit, pengeboran, lebih ke main ke hutan sih. Main ke hutan ya, Hutan. tapi di pertambangan juga ya, untuk pertambangan juga. Oh iya. Nah, pas lihat ada yang baru nih, Ah. coba daftar lah ke MSDP ini. MSDP ini. Alhamdulillahnya keterima. Pengen nyari pengalaman dulu. Ya, kalau aku dulu kan kerja sebenarnya Bang, di saya tambang juga, tapi bukan langsung di tambang itu. Jadi aku di subkon bagian konstruksinya. Oh iya. Nah, terus sekarang udah di saya tambang tuh kan udah lama tuh, 1 tahun lah waktu itu. Terus kayaknya terus ada lowongan di pertambangannya, langsung tuh tertarik aja gitu. Wah, ini kayaknya keren juga. Terus kan programnya MSDP ini kan manajemen training juga ya Bang ya. Iya, Ya, MT. kan biasanya jenjang karirnya tuh lebih bagus. Nah, itu makanya yang bikin tertarik, ini MT, MSDP. Nah, kalau aku coba aja lah, berarti supaya kualifikasinya juga Memenuhi. Nah, alhamdulillah daftar kata lolos. Oke. Tahap ini sekarang. Proses-proses apa aja nih yang udah dilalui sampai masuk di MSDP ini? Panjang Banyak sih, juga panjang. sih. Jadi pas awal itu kan kita ngirim email tuh ke HRD-nya, kirim email, selang berapa waktu ada undangan buat ikut dinyatakan lolos dulu tuh, dinyatakan lolos seleksi. Nah, kita diundang untuk ikut psikotes waktu pertama, psikotes. Terus habis itu ada interview juga. Nah, ada interview juga. Psikotesnya secara online ya? Iya, Psikotesnya online. secara Betul. online. Waktu itu online. Aku juga waktu itu di kantor yang lama itu. Oh, masih di perusahaan sebelumnya? Oh iya. Aku izin aja lah kan buat ikut psikotes kan. Menyempatkan diri ya Menyempatkan untuk diri, untuk benar. ikut bisa program ini gitu kan. Betul. Setelah psikotes tuh ada pembekalan. Pembekalan. Itu dijelasin programnya kayak apa, nanti di sini fasilitasi kan, Iya. satu fasilitasnya. Pokoknya kita ibaratnya tinggal bawa diri aja lah. Iya. Nah itu terus setelah pembekalan tuh ada medical check up tuh. Medical check up. Setelah medical check up baru berangkat. Setelah dinilai baik kan kesehatannya, baru berangkat ke Balikpapan tanggal 18 Balikpapan. Oh, berarti proses-prosesnya ada psikotes dulu, habis itu ada pembekalan, dijelaskan lah ya terms and conditionnya, profit dan benefitnya kita seperti itu ya. tahu tentang MSDP awalnya juga dari pas pembekalan Iya, itu ya. pembekalan kita tahu banyak. Dijelasin itu waktu itu sama HRD Pak Gusti waktu Iya, itu, sama Pak Gusti.
ini MSDP itu program manajemen singkat manajemen training, terus kita dikasih tahu term and conditionnya seperti apa, syaratnya seperti apa, terus yang perlu kita siapkan apa gitu kan, tentang apa sedikit lah tentang kontra-kontra gitu, dan ternyata cukup menarik juga. Emang menarik ternyata ya, maksudnya karena dijanjikan dengan bagus itu kita intinya ingin mendevelop seseorang gitu. Jadi kita tidak hanya merekrut karyawan karena lihat apa namanya, oh ini latar belakangnya apa, ini latar belakang enggak, tapi ada sebuah development buat orang tersebut gitu loh. Kita akan develop orang itu, nah itu tuh yang bikin saya tertarik. Karena emang banyak juga Bang, pas bekalan itu dari sekian banyak orang ada yang mundur juga. Jadi udah terseleksi secara alami lah ya kalian ini ya. Ada berapa orang kalian nih yang masuk di MSDP? Ada 10 orang ya. Itu udah dari seluruh Indonesia ya, dari mana aja tuh kira-kira teman-teman? Banyak, ada dari Sukabumi, Garut, Batam, terus Makassar. Dari Sabang sampai Merauke berarti ya. Dari Sabang sampai Merauke semuanya bergabung di program MSDP ini. Dari Pulau Sumatera, Jawa, dari Sulawesi. Pokoknya dari barat Indonesia sampai timur Indonesia. Akhirnya dikumpulkanlah di Balikpapan. Gimana nih ceritanya pas di Balikpapan ini? Tanggal 18 kita sampai kan? Kita sampai. Nah, itu briefing, ada briefing di kelas tuh. Briefing di kelas, dijelasin programnya juga, diulang, dijelaskan. Baru pertama kali kenalan itu. Kenalan ya. Masih canggung. Belum kenal sama siapa. Tahu-tahu dijelasin ada ini Bintalsik ya? Iya, ada Bintalsik gitu, ada Bintalsik. Di prosesnya itu ada Bintalsik, terus ada pembekalan kelas. Baru selesai. Yang kaget itu saya pertama itu ya. Kaget pertama. Kenapa itu? Nah, tahu-tahu kan kita suruh, wah ini nanti besok kalian Bintalsik apa kan kita nggak tahu ya. Oh berarti sebelumnya belum pernah ya melakukan Bintalsik ya? Belum pernah. Oke. Apa nih? Mau kerja terus Bintalsik apa nih, Bintalsik dijelasin sama trainernya. Gini nah pokoknya kalian sekarang ikut saya katanya. Kita ikut ke belakang kantor, waktu itu disiapin gunting ya ternyata ya. Gunting dulu awalnya. Gunting. Ya, buat apa digunting? Nah, sekarang kalian suruh gunting rambut teman kalian klasik gitu ya. Suruh saling motong. Saling dimotong. Itu kerjasama tim yang pertama kali itu. Pertama kali saling motong. Kerjasama dan pasrah sama teman. Iya. Oh ada. Potong aja. Gunting kan nggak rapi, akhirnya botak. Pakai mesin cukur. Iya, kita pakai mesin cukur. Botak lah hari itu kita. Dan itu yang nyukur teman masing-masing, jadi nggak bisa kita nyukur sendiri. Siapa nyukur siapa. Itu kalau diingat itu keren juga dia. Kocak juga ya. Kocak kaget. Saling mencukur ya. Berarti baru lihat sendiri teman-temannya botaknya gimana. Sebelumnya masih ganteng-ganteng, gagah-gagah dengan gayanya sendiri, tiba-tiba langsung dibotak semuanya. Itu hari pertama masih botak. Terus besokannya ini ya persiapan buat Bintalsik. Langsung besokannya kita Bintalsik ke office persiapan, terus langsung berangkat. Langsung berangkat waktu itu suruh pakai langsung seragam kayak satpam itu PDL ya. Ya langsung PDL ya, pakaian dinasnya. Hijau, sepatunya sepatu TNI. Tara. Pakai topi TNI juga. Sudah naik truk tuh. Naik truk. Ambil logistik. Gimana kegiatannya di Bintalsik sih Pak? Ceritakan pas di Bintalsik nih gimana nih? Banyak sih. Bintalsik itu kegiatannya awalnya kegiatan pagi tiap pagi nih. Pagi jam 4 bangun, senam pagi tuh, senam pagi terus sholat subuh, sarapan, apel baru lanjut kegiatan selanjutnya sampai sore. Itu tiap hari 7 hari ya. Selama 7 hari. Bersama-sama 10 orang kegiatan Bintalsik 7 hari ini. Nah, apa aja yang dilakukan pas Bintalsik nih? Yang diingat nih selama Bintalsik. Banyak sih. Paling ingat ya itu dia habis apel. Biasa kan ceramah dulu tuh pelatih. Waktu itu pelatihnya ada 2. Satu itu Pak Sumilan sama Pak Riyadi. Pak Sumilan dan Pak Riyadi dari TNI. Oh iya. TNI langsung itu. Jadi pas Bintalsik itu ada 2 pelatih sama beberapa trainer. Ya. Ada trainer juga yang hadir di situ, trainer dari Arka. Nah itu kok pagi kan langsung tuh abis kita apel kan pidato lah biasa, dari trainer pidato, dari pelatih pidato. Nah di akhir pidato tuh pasti tuh nanti ya sekarang keluarkan jaket kulit kalian. Awalnya nggak tahu tuh. Jaket kulit apa, jaket kulit nggak bawa jaket kan ya? Iya. Jaket kulit apa jaket kulit Pak? Jaket kulit ya kulit kalian kan? Karena kita suruh buka baju, baju atas gitu kan. Kita buka.
Nah, ternyata itu kostum sehari-hari kita ya. Sehari-hari itu selama 7 hari. Dari jam berapa tuh jaket kulit? Dari jam kurang lebih jam 9 sampai sore jam 5. Dari Itu jam berapa? Jam 5 ya. Pertama, Wah. saya rasa pengalaman pertama semua lah kita bersepuluh itu pengalaman pertama di umur jam 9 sampai jam 5 nggak pakai baju. Nah itu terus mental juga kita dilatih buat kerja sama tim ya. Dari awal tuh kita pokoknya dari persiapan mental sih tuh mulai dari persiapan kita ngambil logistik bareng-bareng sampai sana diri tenda bareng-bareng, nanti dibagi tugas ada yang buat toilet, kamar mandi, terus bangun barak itu di lapangannya kan. Jadi kita dibagi-bagi tim buat kerjasama bangun suatu ibaratnya kayak barak lah. Barak. Ya. Itu kamar mandi juga bukan kamar mandi Iya, mewah. kamar mandi juga bukan kamar mandi mewah, kamar mandi seadanya lah. Itu dari galon dibagi dua. Dari galon bagi dua, terus apa? Bata ringan ya? Iya, kasih bata ringan buat dudukan. Seadanya ya namanya kita dituntut untuk bisa apa namanya dengan lingkungan seadanya tapi bisa bertahan. Tahan. Kamar Itu mandi. buat mental pendidikan mental kayak gitu sih bang. Ya kan sebagai pembelajaran lah untuk apa gambaran awal nanti kalian kalau ditambang biasanya kan ditambang panas. Nah, jaket kulit itu ya untuk penggambaran nanti kalau ditambang itu panas. Lalu keadaan yang seadanya ya karena ditambang itu di tengah hutan. Jadi keadaan yang seadanya harus diterima karena pekerjaannya menuntut seperti itu. Apalagi kegiatan-kegiatan yang di Bintalsik ini? Terus kalau hari pertama 1-2 tuh ya paling Hari berat pertama tuh. itu Berat-beratnya itu ya. Iya. Kaget kan sama kegiatannya tuh. Kita nggak tahu. Badan tiba-tiba masih kaget juga ya. Kaget juga kan fisik di ini mental pokoknya fisik sama mental sih itu paling penting. Kena ya. Ini kena ya. Harus fisik juga. Sakit pada sakit hari kedua tuh badan pada sakit tuh. Tapi hari ketiga mulai biasa. Hari setelahnya enjoy banget. Ada hal-hal lucu apa nih yang terjadi di Bintalsik ini? Hal lucu tuh delahom ya. Delahom. Kenapa itu delahom itu kenapa delahom? Misalnya nih kita kegiatannya apa ya? PBB. Paris. Instruksinya balik kanan. Ada satu orang nih balik kiri. Nah, itu dibilang delahom. Oh, itu delahom. Terus ada punishment ya atau gimana? Punishmentnya push up. Tapi kalau berdua tuh paling saling sentil hidung tuh. Kayak mana sentil hidung tuh? Saya delahom. Saya tahu. Ini temennya itu kalau jalan hidung udah saling sentil. Terus ini kata-kata yang susah dilupakan Iya. selalu Bintalsik. terus apa? Survival juga ya kita survival. Ada kegiatan survival. Gimana tuh survival itu? Survival ya kita berapa hari? 2 hari 1 malam ya? 2 hari 1 2 hari malam. 1 malam dilepas di hutan. Dan awalnya kita di barak tuh bang. Di barak kan ada kemahnya lah yang bisa tidur juga di pile bed kan. Iya. Nggak apa hujan-hujanan. Iya. Nah, terus di survival itu kita dilepas lagi tuh ke tengah-tengah hutan lagi. Hutan taruh di hutan lagi kan. Taruh di hutan lagi cuma disambungin Beras. golok, terus terpal sama tali ya, ada tali ya. Tali. Ember. Terus siapa lagi? Korek ya. Korek. Enggak, korek tuh di ini, Oh, korek iya. tuh di makanan. Jadi Korek itu iya. korek, Iya. beras, sama garam. Nah, Iya. itu Nah, itu diumpetin. diumpetin sama pelatihnya. Oh. Jadi kalau nggak dapat itu, wah nggak bisa makan nih selama di hutan nih. Nggak bisa bikin kayu bakar. Nah. Kayu bakar. Berarti langsung bagi tugas itu ya mungkin di hutan tuh ya. Kita bagi tugas, ada yang cari kayu bakar, ada yang cari makanan. Pokoknya makanan itu apa aja, kalau nggak dapat plastik yang itu, yang pembekalan yang dikasih pelatih, Iya. dan disembunyiin, itu harus cari makanan apa aja. Iya. Kalau singkong, dapat ubi-ubi. Dapat apa nih di hutan nih? Dapat singkong sama. Singkong. Oh, singkongnya dari mana nih? Di hutan nih. Ya, singkong liar. Singkong liar ya, berarti bukan singkongnya punyanya masyarakat ya, dari kebun ya. Oke. Apalagi ya, cari makanan kan tadi, bangun tenda, bikin api. Iya. Ya, bikin api malam-malam. Ya kan kita tenda juga bukan tenda mewah ya, bukan tenda seadanya kan. Untungnya sih gerimis aja nggak hujan. Iya. Kalau hujan gede nggak ini sih. Iya. Dan itu pun dingin ya. Dingin. Malam-malam dingin. Ada ke bawah selimut juga. Itu kan bukan nggak dikasih selimut, nggak dikasih apa, cuma Iya. udah terpal. Sama baju di badan aja. Sama baju di badan aja. Jadi kita bangun tenda sendiri, gitu ya. Ya terserah kita itu mau bikin tenda kayak gimana gitu kan. Bareng-bareng selama 2 hari itu.
Ya itu sih untuk gambaran nanti juga ya di set. Ya walaupun nanti kalau di set Arka ya pasti disediakan tempat tidur segala macam selimut ya pasti ada. Cuma untuk membiasakan tubuh dulu gitu kan. Kalau kita itu berada di kondisi yang separah-parahnya lah, kita bisa kuat menghadapi itu. Bisa Survive lah itu kan. Terus ini ya ada serangan udara itu. Serangan udara. Serangan udara itu paling ditunggu bang. Gimana itu? Serangan udara itu ibaratnya kayak kita dijemur nih, terik banget nih, udah nggak fokus. Jam ini jam 11 tuh. 11 udah. Layangan. Iya. Terus tiba-tiba ada serangan udara. Serangan udara tuh artinya kita masuk ke sungai. Masuk ke sungai. Itu enak banget itu bang. Sejuk berarti ya, udah panas dijemur. Itu yang paling ditunggu sih. Diminum juga atau air sungainya tuh? Gak tahu tuh. Kalau haus mungkin. Haus mungkin aja. Kalau enggak ya kuat-kuatan lah. Itu terus serangan udara. Habis itu udah dijemur lagi. Jemur lagi di badan celana. Berarti celana habis panas dimasukkan ke sungai, basah, naik lagi, kering di badan sampai ya. Sepatu basah sorenya udah kering lagi tuh. Sepatu basah sorenya udah kering lagi. Wah. Gitu terus tiap hari. Kayak gitu apalagi ya Mental sih kayak banyak itu. sih lebih. Selain fisik kita, mental juga dilatih sih sama pelatih itu. Terutama kayak contohnya tuh pas lagi ini siap-siap hari gitu. Kita cuma suruh istirahat di tempat, istirahat tempat, terus pelatih tuh ngobrol deh panjang lebar waktu. Terus istirahat aja tuh. Kelihatannya enak ya cuma istirahat aja, tapi kan itu terik panas, terus harus nahan sikap istirahat ya. Dan itu mending kalau cuma 10 menit, 15 menit itu tuh bisa sampai 2 jam ya. 2 jam. 2 jam, 3 jam dulu. Dongkol ada lah. Dongkol itu. Awalnya masih ada ya dongkol. Terus dia di akhirnya bilang sendiri, ya, saya ngomong lama gini bukan karena saya suka ngomong, saya sengaja katanya. Saya memang sengaja ingin menaruh kalian di posisi tidak nyaman gitu. Emang istirahat itu nyaman katanya dia. Tapi coba selama 2 jam kalian kayak gitu nyaman enggak kan? Nah, kalian harus bisa melawan itu katanya. Wah, itu pelajaran-pelajaran simpel kayak gitu dari pelatih yang luar biasa sih buat saya. Kesan gitu. Satu sih yang paling selalu digarisbawahi sih ikhlas sih. Beliau selalu bilang ikhlas. Jalan aja. Jalan aja sesuatu tuh ikhlas, fokus, semangat. Tiga mata ya, mata hati sama mata kaki. Mata melihat, hati meyakinkan, kaki melangkah. Wah ini Itu filosofinya yang diambil dari Bintalsik. Nah ini selama Bintalsik suka duka banyak mana nih suka duka ini? Banyak apa? Ayo. Sukanya banyak. Sukanya banyak, dukanya banyak. lebih banyak lagi. Sukanya banyak juga. Kalau sukanya tuh sukanya tuh karena kita berjauhan ya, asalnya jauh, terus waktunya singkat. Bintalsik tuh buat waktu pengenalan dan keakraban itu lebih singkat gitu, jadi kita nggak perlu waktu lama. Mungkin kalau nggak ada Bintalsik tuh bakal butuh waktu sangat lama buat kompak kayak sekarang. Nah karena ada Bintalsik itu lebih singkat gitu untuk kita mengompakkan satu sama yang lain. Soalnya mau nggak mau kan, harus satu penderitaan yang sama kan. Harus Suka duka ya nih sama-sama ditanggung semua. Karena itu sih. Terus kalau dukanya ya pasti fisik ya. Fisik kan kita dituntut ya namanya juga Bintalsik kan pembinaan mental dan fisik memang dihajar sih maksudnya. Sampai ya harus kuat mau nggak mau gitu kan. Karena memang tuntutan kerja di lapangan juga ditambah kan bukan lingkungan yang bukan lingkungan yang nyaman ya. Namanya ditambah kan pasti lingkungan juga keras juga, emang ya fisik kita dituntut dan emang ya bagus ya maksudnya di awal Bintalsik kita di fisik dulu, terus mentalnya juga pembinaan mentalnya itu apalagi kayak hal-hal kayak survival gitu kan mental gimana kalau misalnya fisik udah nggak mampu untuk fisik kan punya batas tuh, dimana dia kalau udah nggak mampu kita gunakan mental. Nah mental tuh yang paling penting tuh, kalau dimana mental kuat fisik pasti kuat. Ada nggak pelatih-pelatih atau trainer yang ngeselin atau yang nyebelin tuh? Nah justru itu jadi kata pelatih itu kalau peserta nggak sebel sama pelatihnya, berarti dia pelatih yang gagal katanya. Jadi iya kan ya, pelatih harus buat si peserta dongkol sama dia. Karena itulah kalau dongkol peserta sampai dongkol berarti dia berhasil. Tolak ukurnya di situ ada. Di situ. Iya. Syukurnya bersepuluh pada dongkol ya.
Tapi sekarang masih dongkol deh nih. Sekarang justru Enggak. ini ya. Sekarang juru respect. Sekarang kan ada grup tuh bang, kita bikin grup bersepuluh. Terus ada juga pelatih masuk situ juga, Pasu Milan sama Faryadi tuh masuk situ dan sering ngejokes bareng ya di grup itu ya. Jadi semakin akrab kan Iya, sekarang. semakin akrab. Bener, malah enak sekarang. Terus Terus kabar terakhir juga dia lagi ngelatih sekarang. Iya. Tadi malam tuh ada di grup tuh dia lagi ngelatih cewek operator di PT mana gitu loh pokoknya. Dikirim ke kita nih lagi ngelatih di pamer ya. Waduh. ngerasain hal yang sama juga Iya. lagi. Katanya siapa tahu nih ada yang mau kenalan gitu. Iya. Aduh. Lumayan kan belum ada pasangan juga ini, siapa tahu bisa dapat nanti kan. Boleh lah pelatih gitu Iya. kan. Tapi enak sih jadi ya pelatih. Itu dia. Jadi lebih dekat sama pelatih. Jadi- Dua-duanya sedekat. Nilai-nilai apa aja nih yang bisa didapat dari Bintalsik? Sama sih disiplin, Disiplin. Pasti itu. menghargai waktu, Mm-mm. dan menghargai waktu kan kalau disiplin. Terus kerja sama tim itu penting. Ya. Apalagi apa? Terus apa lagi ya? Fokus. Fokus terhadap kerjaan, bertanggung jawab atas apa yang dilakuin. Apa lagi? Ya kalau kata pelatih kan keselamatan tuh ya ada pada dirimu gitu kan ya. Iya, keselamatan ada. Tanggung jawab sama diri, katanya tanggung jawab itu ya dari diri sendiri dulu lah kan. Dari mental itu ya. Kau mau tanggung jawab sama pekerjaan, kalau nggak tanggung jawab sama diri sendiri ya nggak bakal jalan. Intinya itu salah satu yang penting itu tanggung jawab pada diri sendiri supaya bisa tanggung jawab sama kerjaan juga kan. Perubahan apa aja nih yang berubah dari kalian masing-masing setelah melakukan Bintalsik ini? Fisik ya botak kan. Botak pasti ya. Karena Awalnya kulit putih-putih jadi hitam. boleh jadi hitam, nggak apa-apa Makin sebentar makin aja. hitam, makin hitam. Ya tapi dari behavior juga ada perubahan. Iya. Iya. Kebiasaan Kebiasaan. kayak misalnya ada yang bangunnya telat. Telat. Gitu. Dia bangunnya lebih cepat. Ya karena untuk membiasakan juga di dunia pertambangan kan kita dituntut bangunnya lebih awal, lebih pagi gitu kan. Bangun belum matahari terbit sampai nanti ke pulang kerja di matahari terbenam. Gitu kan, ibaratnya gitu. Terus apa lagi nih dapat? Tadi apa? Behavior, leadership, kepemimpinan, terus kepemimpinan, disiplin, kerja sama tim, Berani keputusan. berani keputusan, berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, menganalisa keputusan. Maksudnya sebelum kita mengambil keputusan kita harus menganalisa nih apa aja resikonya. Jadi kan tiap keputusan tuh pasti punya resiko. Jadi kita harus menganalisa si keputusannya nih, dia dampaknya baik atau buruk kepada anggota kita. Jadi kita dilatih juga mementingkan anggota dibanding diri kita. Nah itu di situ kita dilatih kepemimpinannya lebih mengutamakan Kepemimpinan dan anggota korsa kita, ya. korsa. Karena kalau emang pas minta itu kalau ada yang salah satu ya semuanya Semuanya kena. kena. Semuanya kena. Jadi Semuanya kena beban yang sama. buat bekal lah ibaratnya kan, buat bekal nanti kalau kalian itu di decide nantinya gitu kan, mengambil keputusan, lebih disiplin dengan waktu, untuk memikirkan anggota-anggotanya nantinya karena kerjasama itu penting. Setelah Bintalsik ini apalagi yang dilakukan di MSDP ini? Habis mental ini kita tinggal materi-materi kelas ya, Pak. Saat ini kegiatannya lagi kelas untuk materi-materi. Kemarin sudah ada beberapa kelas, kita ada kelas leadership, Leadership. terus tentang apa namanya peraturan Peraturan perusahaan, Antara perusahaan. ada Core value. core value. Terus Apa aja tuh core value? Core value itu Tiger Speed. Apa Tiger Speed ini? pasti bisa Tiger ya. Speed pasti bisa. Nah. Tiger Speed. T Itu Trust. Ini integrity. G-nya Group, E-nya Excellent. Excellent. terus R-nya respect. R-nya respect. Terus kalau speed itu S-nya safety, B-nya produktif, Produktif. E itu efisien Efisien, efektif, terus S kedua tuh empowerment Power of of resource, sama dan D-nya itu determination. Jadi kita karyawan Arka harus mengacu pada Betul. core values itu. dalam bekerja tuh harus Dalam punya bekerja core harus value teknis punya. seperti itu. Terus apalagi yang didapat di kelas? Terus kemarin kita BPS bahas sama soal safety ya. Safety, Ada dua yang sudah masuk tuh, JSEA ya, apa job safety Environment analysis. sama IBPN. GCA itu seperti apa tuh GCA itu? Tangan kaki
kerja aman ya? Iya, itu kerja aman. semacam prosedur buat suatu Prosedur. pekerjaan, Mhm. apa namanya, nanti di situ kita mengidentifikasi bahayanya apa, resikonya apa, sama pengendaliannya apa. Itu masuk si BPR itu juga ya. Iya. Iya, cuma kalau IPR itu ada nilainya, Ada nilainya, Kita ada. harus ada penurunannya. Berarti setelah Bintalsik, lalu ini sekarang program lagi in class training ya, in-class lagi in class sekarang. untuk dipersiapkan nanti saatnya ke site. Betul. Nah, sudah mulai UJT-nya di set di sana ya. Bagaimana nih selama sudah mengikuti program ini kira-kira masih semangat? Masih dong. Semangat ya. Masih. Apa sih Semakin menunggu-nunggu nih kapan Iya, selesai. dulu kapan ke saya. Bu pesannya ya? Iya. Apa sih cita-cita atau yang kalian harapkan nih untuk nanti seterusnya di Arka? Lebih bisa membangun karir sih, membangun karir di Arka ini lebih bisa berkembang, pribadi lebih baik, bisa pengalaman personal, pengalaman Ya. kerja, itu pengalaman. Pokoknya menambah pengalaman lah di Arka ini pengen. Iya sih, emang apa ya, harapannya ya bisa apa namanya, berkembang bersama Arka lah ya. Ya. Apalagi dari awal kan kita juga sudah dituntut untuk develop apa namanya secara pribadi kita kan, dan emang kena juga ya. Iya. Makanya harapannya kita berkembang, Arka juga berkembang. Berkembang. Harapannya seperti itu. Jadi berkembang bersama, nggak ada yang tumbuh sendiri. Betul. Ya, harapannya juga dari 10 orang kalian ini juga nantinya bisa lulus semua, Betul. jadi penerus-penerus di Arka nantinya ke depannya seperti itu. Mungkin sampai sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat peserta-peserta dari MSDP ini. Semoga proses in class-nya nanti terus berjalan lancar sampai nanti di OJT-nya juga Amin. lancar. Programnya berapa lama ini? Ini kita 1 tahun. 1 tahun ya. Berarti selama setahun nanti baru nanti ada asesmen untuk Betul. jadi karyawan. Ya, saya doakan semuanya lancar, lulus jadi karyawannya Arka nantinya. Nah, ini juga sebagai perkembangan buat Arka. Jadi program-program di Arka ini tidak hanya MSDP, ada juga program-program mekanik, operator. Jadi pembinaan seperti BMP, BOC, Basic Operator Course, Basic Mechanic Course itu juga dilakukan di Arka. Jadi program MSDP, BMC dan BOC ini akan terus ada ya di Arka. Untuk nextnya mungkin kita bisa bahas program-program lain atau ada tema-tema yang lain, ditunggu saja di podcast selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.